Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu Retno Widiawati dan masih dalam seputar materi pendidikan agama Islam. Teman-teman, di balik ujian pasti ada hikmah pelajaran. Seperti halnya ujian COVID-19 ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kebiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Oke, ikuti dan tonton terus videonya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci, bebersih, atau mensucikan diri. Menurut istilah, toharoh adalah usaha menghilangkan najis, hadas, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah menggunakan air atau tanah yang suci. Toharoh atau bersuci terbagi menjadi dua, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Pengertian dari najis adalah kotoran yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat yang menghalangi dan menyebabkan tidak sahnya ibadah. Macam-macam najis terbagi menjadi tiga. Najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mughaladhoh atau najis berat. Najis mukhafafah atau najis ringan contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Karena najis mukhafafah adalah najis yang ringan, maka cara mensucikannya pun mudah. Cukup dengan memercikan atau mengusap dengan air yang suci. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh terbagi menjadi dua, yakni najis mutawasitoh ainiyah atau yang tampak dan najis mutawasitoh hukmiyah yang tidak tampak. Najis mutawasitoh ainiyah atau najis yang tampak artinya adalah tampak jelas zatnya, warnanya, dan baunya. Contoh dari najis mutawasitoh ainiyah adalah kotoran binatang. Cara mensucikan jika kita terkena najis mutawasitoh ainiyah adalah diambil dulu najisnya, kemudian disiram dengan air yang suci. Jadi najisnya kita ambil dulu menggunakan tisu atau kain basah, kemudian baru kita siram dengan air yang suci. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh ainiyah. Yang kedua adalah najis mutawasitoh hukmiyah. Najis mutawasitoh yang tidak tampak, artinya tidak tampak zatnya, wujudnya, atau baunya. Contoh dari najis mutawasitoh hukmiyah adalah air seni yang sudah mengering.
Cara mensucikannya disiram dengan air yang suci. Yang ketiga adalah najis mughaladhah atau najis berat. Contohnya najis mughaladhah adalah najisnya anjing dan babi. Cara mensucikan najis mughaladhah adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Toharoh atau bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak sahnya ibadah setelah melakukan beberapa hal. Hadas terbagi menjadi 2. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disebabkan atau jika kita melakukan hal-hal seperti 1. Keluar darah haid atau menstruasi, wiladah atau melahirkan, dan nifas atau setelah melahirkan bagi perempuan. Jadi jika perempuan mengeluarkan darah haid, wiladah atau nifas, maka perempuan wajib hukumnya bersuci dengan mandi besar karena mereka berhadas besar. Yang kedua adalah junub atau berhubungan suami istri. Yang ketiga keluar mani. Yang keempat meninggal dunia. Jika kita melakukan 4 hal ini atau dalam keadaan 4 hal ini, maka cara kita bersuci dari keempat hal ini adalah dengan mandi besar atau tayamum. Yang kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil disebabkan oleh atau jika kita melakukan hal-hal seperti 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Atau mungkin jika ada contoh lagi adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu benda cair maupun padat, sedikit maupun banyak, maka itu juga merupakan berhadas kecil. Yang kedua adalah hilang akal disebabkan karena tidur, minum minuman keras, sakit ayan atau pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan langsung. Jika kita melaksanakan atau dalam keadaan 4 hal ini, maka kita sedang berhadas kecil. Bagaimana cara kita bersuci dari berhadas kecil? Maka dengan cara wudhu atau tayamum. Berikut adalah tabel cara bersuci dari hadas. Yang pertama adalah wudhu. Pengertian dari wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudhu ada 6. 1 adalah niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian rambut kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan 6 tertib. Kemudian mandi besar. Mandi besar atau mandi wajib adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi besar hanya ada 2. 1 niat,
2. Menghilangkan najis atau kotoran yang menempel di badan. Kemudian membasuh seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang suci. Kemudian adalah tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi besar jika tidak ada air dan telah mencarinya. Berhalangan menggunakan air atau sakit, waktu sholat sudah hampir habis dan tidak menemukan air. Jadi, saya perjelas, wudhu adalah menghilangkan hadas kecil, mandi besar adalah menghilangkan hadas besar. Tayamum ini kita gunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi besar jika kita tidak menemukan air dan telah mencarinya mulai dari utara, selatan, barat, dan timur dan masih tidak mendapatkan. Yang kedua, saat kita berhalangan menggunakan air karena sakit, mungkin kita sedang sakit habis terkena kebakaran atau kulit kita terbakar sehingga tidak bisa terkena air, maka kita boleh bertayamum. Dan yang ketiga, saat waktu sholat sudah hampir habis dan tidak menemukan air, maka kita juga bisa bertayamum. Rukun tayamum ada 4. 1. Niat. 2. Mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci. Dan yang keempat, tertib. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan tata cara wudhu. Nah, rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niatnya teman-teman sudah bisa semuanya ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat tidak hanya di dalam mulut saja, akan tetapi juga dibarengi di dalam hati. Dalam hati kita juga berniat, saya berniat mengambil air wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian kita ambil atau basuh muka. Niat itu harus berbarengan dengan membasuh muka. Kita basuh muka mulai dari tumbuhnya rambut sini, tumbuhnya rambut sampai muka bagian dalam sini. Sebanyak 3 kali karena sunahnya 3 kali. Setelah membasuh muka, maka kita membasuh tangan. Saat membasuh tangan, itu sunahnya yang kanan terlebih dahulu. Dan saat membasuh tangan, itu sampai siku ya. Jadi teman-teman kalau membasuh tangan harus sampai siku. Nah, siku sini. Kemudian tangan yang kiri juga sama sampai siku. Kemudian membasuh atau mengusap sebagian rambut kepala. Jadi sebagian rambut kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Itu tata cara wudhu. Kemudian sekarang untuk tata cara tayamum. Nah, kalau tayamum itu adalah pengganti wudhu ataupun mandi besar jikalau kita tidak menemukan air atau sedang sakit berhalangan menggunakan air. Bisa kita ganti dengan tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Tata cara tayamum menggunakan debu yang suci. Teman-teman bisa mengambil debu kemudian dimasukkan wadah atau menggunakan debu yang menempel di jendela atau dinding-dinding rumah kita ya. Jadi saat debu sudah disiapkan, maka yang pertama rukun dari tayamum adalah niat. Niatnya adalah nawaitut tayamuma listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Setelah kita berniat, maka kita masukkan tangan kita ke dalam wadah yang berisi debu yang suci. Jadi setelah kita masukkan seperti ini, kita ketok-ketok seperti ini debunya.
Jangan di dalam wadahnya, nanti mustakmal. Kita di luar wadah ketok-ketok seperti ini. Kemudian kita basuhkan ke muka sama mulai tumbuhnya rambut sampai muka bagian dalam sebanyak 3 kali. Setelah itu kita harus bersihkan tangan kita seperti ini. Jangan di dalam wadah yang berisi debu yang suci, karena nanti akan membuat debunya menjadi mustakmal. Setelah membasuh muka 3 kali, kita masukkan lagi tangan kita ke dalam wadah yang berisi debu yang suci. Kemudian kita basuh tangan kita juga dari tangan yang kanan terlebih dahulu. Nah, posisinya seperti ini. Kita bagi dua tangan kita. Yang sini untuk tangan bagian luar dan yang sini untuk tangan bagian dalam nanti. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini untuk sampai siku, kemudian ini untuk tangan yang dalam. Nah, seperti ini. Jangan langsung ke sini, karena ini kita akan gunakan untuk basuh tangan yang kiri. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Gini. Yang kiri seperti ini. Nah, gini. Kemudian kita gini. Dan yang keempat adalah tertib. Itu sekilas tentang tata cara wudhu dan tayamum. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang toharoh atau bersuci. Semoga dapat memotivasi teman-teman dalam membiasakan hidup bersih dan sehat. Jalan-jalan ke Gunung Himalaya, ketemu mantan sama pasangannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, Wahyu Retno nama channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.